ke Siau baru sampai Tunai. Baru Pak Rektor ada waktu coba Pak Rektor. Calon Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Andu Stephen Kando, mengisi hari pertama kampanye pilkada dengan memberi kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Samratulangi, Unsrat, Manado, Rabu, 25 September 2024 sore. Kando berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, ILUNI, Sulawesi Utara, di Aula Visip Unsrat. Stephen Kando yang mengenakan kemeja putih, didampingi Ketua Tim Pemenangan Stephen Kando Deni Tuejeh, Jo Uhari Kansil. Kando menjadi pembicara kedua, setelah diplomat ahli media, Andre Omar Siregar MBA, dalam seminar yang digelar Pusat Studi ASEAN Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, LPPM, Unsrat. Wakil Gubernur Sulut ini, mengulas topik seminar kebijakan pemerintah pusat dan daerah, bagi pulau-pulau terluar di Sulut, dan mendukung Pacific Elevation. Kando bilang, kembali ke kampus merupakan momentum dejavu baginya, ini mengingatkan saya pada tahun 1999. Saya ingat pernah mengajar di sini juga. Sebenarnya, passion saya mengajar, tapi kenyataan berkata lain, ujar Reska. Ia pun mengulas soal kepasifikan, topik itu selalu up to date, karena wilayah ini menjadi epicentrum ekonomi geopolitik dunia. Sejumlah negara G7 yang memiliki GDP terbesar dunia ada di kawasan ini, di antaranya AS, Tiongkok, Jepang, dan Australia. Belum lagi dari sisi demografi, penduduk terbanyak dunia di Pasifik, barangkali sudah 2/3 populasi. Kemudian aspek luas wilayah, jelas Kando. Bicara konteks Sulawesi Utara di Pasifik, Kando bilang, sudah sekitar seabad lalu, Samratulangi mengungkapkan kedudukan strategis wilayah ini. Itu secara perlahan-lahan mulai diwujudkan oleh pemerintahan yang ada dalam rentang 10 tahun terakhir. Berbagai kendala regulasi, birokrasi, dan faktor lainnya, berhasil diterobos untuk mewujudkan Sulawesi Utara jadi simpul ekonomi di utara Indonesia, sekaligus pintu di Pasifik. Sekarang sudah ada penerbangan langsung ke beberapa kota di Tiongkok, dan kota Kinabalu, Malaysia, menyusul Singapura dan Tokyo, yang sudah duluan, katanya. Begitu pula dari sisi kargo pelayanan, perusahaan Tiongkok SITC Container Line, melayani ekspor langsung ke negeri tirai bambu dari Bitung sebulan sekali. Meskipun demikian, terkait dengan itu, SK tak menampik pengelolaan wilayah perbatasan Sulawesi Utara gampang-gampang susah. Ibarat mata uang yang punya dua sisi, perbatasan punya potensi besar karena masyarakat setempat bisa melakukan perdagangan langsung. Asas manfaatnya, penduduk di Kepulauan Nusa Utara bisa berdagang langsung ke Filipina bahkan Malaysia, katanya. Di sisi lain, perbatasan punya potensi ancaman, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan hankam. Perbatasan laut kita yang terbuka, rawan praktik penyeludupan, baik barang ilegal, narkoba, human trafficking, dan senjata api, jelasnya lagi. Rektor Unsrat, Profesor Dr. Insinyur Alexander Berti Oktovian Sompi, mengungkapkan, Unsrat memberi perhatian khusus pada isu-isu perbatasan dan kepasifikan. Selain punya mata kuliah penciri kepasifikan, kita punya pusat studi ASEAN, ini jadi wujud komitmen Unsrat memberi kontribusi bagi Sulut dan Indonesia, kata Profesor Sompi, yang didampingi Ketua LPPM, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey Kindangen, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Ferry Liando. Ketua Pusat Studi ASEAN LPPM Unsrat, Dr. Michael Mamentu, yang juga pemateri dalam seminar ini bilang, Pasifik menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan geopolitik dunia saat ini. Tantangan besar bagi dunia kampus, bagaimana Sulut bisa memposisikan diri mengambil peluang untuk jadi pintu utama, kata Mamentu. Ada lebih lama lagi, orang boleh brainstorming, heart to heart, bicara-bicara lain-lain hal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.